Pada materi kali ini, kita akan membahas meliputi 1. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. 2. Fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank. 3. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung juga menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Akan tetapi, lembaga keuangan ini tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan bank, yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 2. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. 3. Memperlancar distribusi barang atau jasa. 4. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yuk kita mulai dengan badan usaha yang satu ini ya. Yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu usaha milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai untuk terhindar dari praktik peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, seperti adanya rentenir. Terdapat barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian, seperti perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, barang tekstil, dan barang-barang pecah belah yang masih bernilai ekonomis tinggi. Pegadaian juga dapat memberikan pelayanan berupa jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pemberian kredit pada karyawan. Yang kedua ada Lembaga Pembiayaan. Badan usaha ini bertugas untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009, ada 3 jenis lembaga pembiayaan. Salah satunya yaitu bernama Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan berupa sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Perusahaan leasing ini memberikan hak penggunaan barang kepada nasabah, namun harus menyetorkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet, maka akan ada konsekuensi yang harus dipatuhi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Misalnya, kamu dapat membeli mobil dengan leasing jika akan digunakan untuk mengangkut penumpang atau kargo untuk mendapatkan keuntungan, atau juga membeli oven untuk toko roti dengan leasing, tetapi kamu tidak dapat membeli kompor untuk keperluan rumah tangga. Leasing hanya dapat digunakan untuk barang-barang yang menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, anjak piutang. Perusahaan ini yang mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu perusahaan modal venture. Badan ini berfokus pada pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Banyak aktivitas yang dilakukan seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, profit, atau pembagian atas hasil usaha. Yang terakhir yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur. Badan usaha ini didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana kepada proyek infrastruktur. Ada beberapa aktivitas di perusahaan ini, meliputi pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing proyek infrastruktur, dan pinjaman subordinasi. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang satu ini pastinya sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Kita akan mengenal jenis lembaga keuangan bukan bank berupa asuransi.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Ada ragam asuransi yang harus kamu ketahui. Ragam asuransi itu dapat dikelompokkan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Ditinjau dari pengelolaan dana, asuransi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jika berdasarkan tujuan operasional, asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial merupakan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta kerjasama internasional dan luar negeri atau joint venture, ataupun BUMN dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan jenis asuransi, maka asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atau yang disebut asuransi umum. Dan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan atau bisa disebut dengan asuransi jiwa. Di dalam asuransi, usaha perasuransian itu dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi ini terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sedangkan penunjang usaha asuransi terdiri dari perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Lembaga keuangan bukan bank yang keempat yaitu financial technology. Menjadi penting yang besar pada perekonomian nasional, terutama dalam memperluas akses masyarakat. Teknologi finansial atau sering disebut dengan istilah vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan vintage ini berasal dari Inggris, bernama Zopa, yang berdiri pada tahun 2005. Sedangkan di Indonesia sendiri, vintage baru mulai muncul pada tahun 2015. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Ada 3 jenis vintage yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama yaitu payment, di mana vintage ini memberikan berbagai pelayanan pembayaran. Contohnya seperti Link Aja, OVO, GoPay, dan Dana. Yang kedua yaitu e-aggregator, di mana vintage ini bertugas mengumpulkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Contohnya seperti Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku. Yang terakhir merupakan jenis vintage yang paling banyak digunakan, yaitu peer-to-peer lending. Vintage ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender
dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik, contohnya seperti Modalku, Amarta, Investri, dan lain-lain. For your information, sampai dengan 25 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara vintage lending terdaftar dan berizin adalah sebanyak 104 penyelenggara. Adapun keunggulan dari vintage ini yaitu layanannya sangat mudah, informasi cepat dan murah, pembayaran akurat, proses cepat, mudah disetujui dalam 24 jam, dan efisien. Keunggulan lainnya berupa jangkauan yakni dapat diakses masyarakat hingga ke pelosok negeri selama ada jaringan internet tanpa ada keharusan wakil lembaga keuangan di wilayah tersebut. Hal ini belum bisa dimiliki oleh industri jasa keuangan seperti perbankan atau industri peransuransian yang masih terbatas oleh wilayah tertentu. Ada keuntungan, tentu ada kelemahan. Kelemahan dari vintage ini berupa punya resiko bahaya terhadap keamanan data dan privasi para pengguna vintage. Bisa saja diakses oleh pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan untuk aksi yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kelemahan lainnya yaitu rawan terjadi penipuan sehingga pengguna harus tetap berhati-hati dalam menentukan layanan yang tepat dan pengguna harus membekali diri dengan pengetahuan dari vintage yang dipilih. Selanjutnya adalah jenis LKPP berupa dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para pegawai atau karyawan yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan di hari tua. Lembaga ini khusus mengurus dana pensiun yang sumber dananya diperoleh dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan di hari tua bagi anggota yang bersangkutan. Lalu, bagaimana tips menyiapkan dana pensiun? Dikutip dari bisnis.com, OJK memberikan 3 langkah agar bisa menyiapkan dana pensiun. Yang pertama, menghindari jebakan generasi sandwich. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Jika Anda termasuk generasi sandwich, perhitungkan besaran pengeluaran Anda dan tetap sisihkan beberapa persen untuk dana pensiun Anda. Yang kedua, perhitungkan besaran pengeluaran hingga usia pensiun. Dikala kita memiliki uang yang besar selama bekerja, kadang kita sering membelanjakan uang tersebut dengan apa yang kita inginkan tanpa melihat besaran pengeluaran. Mulailah kendalikan pengeluaran dan perhitungkan kembali besaran pengeluaran. Yang ketiga, buatlah strategi investasi atau usaha saat pensiun. Di tengah kesibukan kita bekerja, ada baiknya Anda juga merencanakan investasi atau usaha apa yang akan Anda bangun saat pensiun. Sehingga ketika Anda menikmati waktu pensiun, Anda tetap bisa produktif dan ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.